Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciana Metro Melania Natalia Teku, NPM 0220101293. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Produk yang terdapat pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG termuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti yang pertama Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang yang pertama analisis rasio pada PT Unilever Indonesia Tbk, yang kedua analisis komparatif dan common size PT Unilever Indonesia Tbk, dan yang ketiga analisis financial distress pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode tahun 2021 sampai tahun 2022. Ada beberapa rasio di sini. Yang pertama, rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio. Current ratio turun dari 61,41% pada tahun 2021 menjadi 60,82% pada tahun 2022. Tingkat likuiditas masih di bawah 100%, yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perlu perhatian lebih serius terhadap manajemen likuiditas untuk menghindari potensi masalah keuangan di masa depan. Namun perlu perhatian lebih terhadap manajemen likuiditas. Terus yang kedua, ada rasio leverage yang terdiri dari debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio naik dari 0,77% pada tahun 2021 menjadi 0,78% pada tahun 2022. Meskipun naik sedikit, masih tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dimilikinya. Terus yang ketiga ada rasio profitabilitas yang terdiri dari yang pertama return on asset. Return on asset turun dari 30,20% pada tahun 2021 menjadi 29,29% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, tingkat pengembalian masih tergolong sangat baik dan menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Terus yang kedua ada return on equitas. Return on equitas naik dari 133,25% pada tahun 2021 menjadi 134,21% pada tahun 2022. Kinerja ini sangat baik karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan hasil yang tinggi kepada para pemegang saham. Yang ketiga ada net profit margin. Net profit margin turun dari 14,56% pada tahun 2021 menjadi 13,02% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, tingkat margin masih tergolong baik, namun perlu diperhatikan lebih terhadap efisiensi operasional. Terus yang ketiga ada rasio aktivitas yang terdiri dari yang pertama cash turnover, yang kedua receivable turnover, dan yang ketiga inventory turnover. Ini data pada perusahaannya masih kosong. Terus yang kelima ada rasio indikator pasar yang terdiri dari yang pertama EPS. EPS turun dari 151,13 pada tahun 2021 menjadi 140,81 pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, masih tergolong sangat baik karena menunjukkan bahwa laba per saham masih tinggi. Terus yang kedua ada PBV. PBV naik dari 36,28
pada tahun 2021 menjadi 44,86 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan masih relatif terhadap nilai buku. Terus yang ketiga ada PER. PER naik dari 27,20 pada tahun 2021 menjadi 33,38 pada tahun 2022. Kenaikan ini dapat mengidentifikasi bahwa saham mungkin dihargai lebih tinggi oleh pasar dalam periode ini. Terus yang ketiga ada DPR. DPR naik dari 99,34% pada tahun 2021 menjadi 99,60% pada tahun 2022. Kinerja ini sangat baik karena menunjukkan bahwa perusahaan membagikan hampir seluruh laba sebagai dividen kepada pemegang saham. Terus yang keenam ada rasio kinerja pasar yang terdiri dari yang pertama harga saham. Harga saham naik dari 4.110 pada tahun 2021 menjadi 4.700 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pasar menghargai kinerja perusahaan. Terus yang kedua ada return saham. Return saham naik dari minus 44% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2022. Meskipun masih dalam tren positif, kenaikan ini masih di bawah rata-rata. Perusahaan dapat mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja saham. Berikut ini saya akan memberikan analisis secara keseluruhan. PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang relatif kuat selama periode 2021 sampai 2022. Meskipun mengalami penurunan kecil dalam rasio likuiditas, perusahaan masih memperhatikan profitabilitas yang tinggi dengan ROA di atas 29% dan margin keuntungan yang memadai. Return on Equity atau ROE yang tinggi menunjukkan bahwa Unilever Indonesia memberikan hasil investasi yang sangat baik kepada pemegang saham. Selain itu, kenaikan harga saham dan return saham menunjukkan bahwa pasar menghargai kinerja perusahaan. Namun, peningkatan debt to total asset ratio menuntut perhatian lebih terhadap manajemen hutang. Meskipun Unilever Indonesia terus membagikan laba kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dengan DPR yang konsisten, efisiensi operasional perlu ditingkatkan untuk memastikan margin keuntungan dapat dipertahankan. Selain itu, evaluasi lebih lanjut terhadap rasio aktivitas seperti cash turnover, receivable turnover, dan inventory turnover akan memberikan wawasan tambahan tentang efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan tetap dalam posisi yang kuat di pasar, tetapi memerlukan fokus pada manajemen likuiditas dan efisiensi operasional untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut ini kita akan membahas tentang analisis komparatif dan common size PT Unilever Indonesia Tbk periode tahun 2020 sampai 2021. Angka-angkanya teman-teman bisa lihat di PPT dan saya akan menjelaskan analisis secara keseluruhan. Yang pertama ada analisis komparatif. PT Unilever Indonesia Tbk mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam kinerjanya selama periode 2020 sampai 2021. Perusahaan berhasil mempertahankan likuiditas yang sehat dengan peningkatan yang signifikan dalam kas. Ini dapat dihubungkan dengan respons global terhadap pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan meningkatkan likuiditas untuk mengamankan stabilitas keuangan. Peningkatan persediaan juga bisa menjadi langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dalam rantai pasokan akibat pandemi. Penurunan dalam piutang menunjukkan upaya yang lebih cepat dalam pengumpulan tagihan dari pelanggan, mungkin sebagai respon terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Di sisi kewajiban, penurunan yang signifikan dalam hutang jangka panjang mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan perusahaan untuk mengurangi risiko finansial jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan
peningkatan penjualan mencerminkan kecenderungan konsumen beralih ke merek terpercaya seperti Unilever selama masa ketidakpastian. Namun penurunan EBIT dan laba bersih menunjukkan bahwa Unilever mungkin menghadapi tekanan pada margin keuntungan akibat tantangan biaya operasional dan dinamika harga di pasar global yang semakin ketat. Perusahaan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya melalui adaptasi terhadap tren konsumen yang berubah dan fokus pada inovasi serta berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis common size. Dalam analisis common size PT Unilever Indonesia Tbk untuk periode 2020 sampai 2021, terdapat beberapa perubahan yang tercermin dalam presentasi dari total aset, kewajiban, dan penjualan. Kas dan persediaan mengalami kenaikan proporsi dari total aset, mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan likuiditas yang sehat dan mengantisipasi potensi gangguan dalam rantai pasokan selama masa ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan itu, piutang mengalami penurunan dalam proporsi dari total aset, menunjukkan kesuksesan Unilever dalam mempercepat proses pengumpulan tagihan dari pelanggan. Di sisi kewajiban, terlihat kecenderungan penurunan proporsi hutang jangka panjang dalam total hutang, memungkinkan mencerminkan kebijakan perusahaan untuk mengurangi risiko finansial jangka panjang, meskipun hutang lancar hampir setengah dalam presentasi total hutang. Ini menunjukkan perlunya manajemen yang lebih ketat terhadap kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, kinerja operasional penjualan hampir setengah dalam presentasi dari total penjualan, mengidentifikasikan bahwa Unilever mampu mempertahankan pangsa pasarnya meskipun perubahan perilaku konsumen akibat pandemi. Meskipun demikian, margin keuntungan atau EBIT dan laba bersih setelah pajak atau EAT menurun dalam presentasi dari total penjualan, mengidentifikasikan tekanan pada margin keuntungan akibat dinamika biaya operasional dan harga pasar global yang semakin kompetitif. Dengan demikian, analisis common size ini mengungkapkan bagaimana Unilever Indonesia telah merespon fenomena global selama periode analisis dengan berbagai strategi finansial yang terencana untuk mengamankan stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang analisis financial distress PT Unilever Indonesia Tbk periode tahun 2020 sampai 2022. Angka-angkanya bisa teman-teman lihat di PPT. Saya akan menjelaskan analisis secara keseluruhan. Analisis kebangkrutan PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan analisis prediksi kebangkrutan menggunakan berbagai metode, PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2020 hingga tahun 2022, semua metode menunjukkan hasil yang sehat dan tidak menunjukkan indikasi kebangkrutan. Fenomena ini bisa terkait dengan strategi yang diimplementasikan oleh PT Unilever Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama selama masa pandemi COVID-19. Perusahaan mungkin telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam manajemen keuangan dan strategi operasional untuk mempertahankan kesehatan keuangan dan stabilitas operasionalnya. Metode Altman, Springett, dan Jameswick menghasilkan nilai-nilai yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Semua metode menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan yang dievaluasi berada dalam kisaran yang sehat dan tidak memberikan sinyal adanya risiko kebangkrutan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa Unilever Indonesia telah berhasil mengelola risiko keuangan dengan baik dan memiliki fondasi finansial yang kuat.
problematika terkait kebangkrutan mungkin tidak menjadi isu utama bagi PT Unilever Indonesia selama periode tersebut. Namun, perusahaan tetap perlu memantau dan mengelola resiko keuangan dengan bijak, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi global yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam keseluruhan, hasil analisis prediksi kebangkrutan menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia memiliki kinerja keuangan yang solid dan stabil selama periode tahun 2020 sampai 2022. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.